Apa kata Ustaz? Ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW. Dia bernama Sa'labah. Ini mungkin sudah pernah kita ceritakan dulu. Sa'labah ini datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan." Ya Rasulullah, doakan aku untuk supaya Allah memberikan kepada aku rizki harta. Doakan aku kaya ya Allah. Kalau bahasanya sekarang, doakan aku kaya. Maka Nabi mengatakan, "Waihak ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiku." Katanya Nabi SAW, celaka ya Sa'labah, jangan, tidak enak ya Sa'labah. Udah sedikit ya kamu dapatkan tadi itu kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak kamu tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Sedikit sudah, daripada kamu nanti banyak harta lupa loh kamu tidak bisa mensyukuri loh nikmat Allah. Udah pergi Sa'labah. Setelah berapa waktu datang lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyarzuqani malan." Ya Rasulullah, mintakan aku kepada Allah, doakan aku untuk supaya Allah memberikan aku rizki harta. Doakan aku kaya ya Rasulullah. Jawaban Nabi ya tetap, Nabi mengatakan, "Amalaka fi uswatin hasan fi uswatun hasanah." Sa'labah, kamu nak menjadikan aku sebagai contoh panutan tak? Aku loh orang tidak punya. Aku loh bukan orang kaya, kata Nabi SAW. Bukankah aku menjadi panutan yang pantas kamu ikuti? Kemudian Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law aradtu an tasiral jibal ma'i dhahaban wa fiddatan lasarat." Aku ini dalam keadaan selalu dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak punya, sederhana. Kamu tidak menjadikan aku sebagai contoh. Padahal kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya aku ingin ini gunung-gunung ini dijadikan emas atau perak, Allah akan menjadikan emas dan perak. Tapi aku minta keadaanku seperti ini. Bukankah kamu bisa menjadikan aku ini sebagai apa? Uswah, sebagai panutan, wahai Sa'labah. Maka udah, setelah itu Sa'labah keluar. Tidak lama datang lagi, ketiga kalinya minta lagi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyarzuqani malan." Ya Allah, mintakan aku kepada Allah supaya aku jadi orang yang kaya, supaya Allah memberikan aku banyak harta. "Walladzi ba'asaka bil haqqi la in razaqani Allahu malan la utiyanna kulladzi haqqin haqqahu." Yang terakhir kali ini malah dia berjanji, "Demi Allah, demi yang telah mengutus engkau wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, ya bil haq, dengan yang benar, kalau Allah memberikan aku harta, aku akan melaksanakan sesuai dengan haknya. Zakat aku akan keluarkan, sedekah aku akan bantu orang lain." Wah, dia janji. Kalau punya harta aku akan gini. Banyak kan orang seperti itu saya. "Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah, kalau itu tak kasih semuanya gini." Banyak orang kadang-kadang janji ketika banyak harta. Tapi ketika banyak harta, ketika didatangi ada orang minta bantuan, wah, ana masih banyak tanggungan, ana masih banyak utang, ana ternyata tidak sesuai daripada niatnya. Nah, ini juga sama. Akhirnya udah, ya Allah, beri rezeki kepada Sa'labah, beri rezeki harta yang banyak kepada Sa'labah, sampai 2 kali. Udah, setelah itu Sa'labah ini punya satu ekor kambing. Satu ekor kambing ini Allah berikan keberkahan, berkembang biak, tidak seperti sewajarnya kambing yang lainnya. Kalau kambing biasanya setiap berapa bulan mungkin dia hamil ya, tapi ini tidak, cepat, dan melahirkannya banyak, sampai dia akhirnya seperti sampai dikatakan fanamat kama yanmidud, maka berkembang biak seperti cepatnya berkembang biaknya cacing. Itu cepat, banyak dan cepat. Kemudian ini Sa'labah dulunya setiap 5 waktu salat di belakang Nabi, setiap waktunya salat di belakang Nabi. Tapi ketika sudah mulai banyak hartanya, dia bingung ngurusinya.
ngurusi sampai tidak kober untuk sholat 5 waktu. Dia hanya sholat duhur dan asar. Dia hanya sholat duhur dan asar di belakang Nabi. Subuh tidak kober, ya kemudian maghrib, isya, sudah capek dia. Dia tidak bisa. Bisanya hanya duhur sama asar. Sampai tambah banyak daripada apa? Rizkinya, daripada kambing tadi itu. Akhirnya apa? Tidak sholat di belakang Nabi 5 waktu, hanya sholat Jumat tok wis. Apalagi hadir pengajian tidak wis ya. Hadir pengajian tidak kober sudah. Hanya sholat apa? Sholat Jumat saja. Sampai akhirnya Jumat pun dia ketinggalan. Saking banyaknya hartanya. Akhirnya udah Nabi tanya-tanya tentang sahabat-sahabatnya. Ya apa kabar fulan? Apa kabarnya Sa'labah? Ya, apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Ya Rasulullah, berkat doa Anda ya Rasulullah, Allah memberikan ya sampai 1 lembah kambingnya dia tidak cukup ya Rasulullah. Berkembang biak cepat. Akhirnya udah. Ya wah Sa'labah, celaka Sa'labah. Makanya dulu padahal dia Nabi setiap noleh kelihatan Sa'labah. Karena 5 waktu sudah berkurang sampai duhur sama asar, sampai akhirnya Jumat tok, sampai tidak sholat sama sekali tuh. Jumat pun mungkin ya terlambat dia. Walhasil akhirnya Nabi mengatakan ya wah Sa'labah, ya wah Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah sampai 3 kali, celaka Sa'labah. Akhirnya turun ayat untuk mewajibkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat apa? Zakat na'am, zakat binatang ternak. Diwajibkan bagi orang yang memiliki ya dengan ukuran tertentu, dengan syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan apa? Zakat na'am. Zakatnya hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Udah, akhirnya Nabi membagi ada yang bagian daerah mana gitu untuk menarik daripada orang-orang yang mampunya. Sampai ada yang dibagi oleh salah satu sahabat mengambil 2 orang di daerahnya Sa'labah, ada 2 orang. Yaitu yang pertama Sa'labah, yang kedua Sulaim, yang Bani Sulaim. Ya dia Bani Sulaim. Udah, kamu ambil untuk apa daerah ini Sa'labah sama Sulaim. Banyak kambingnya memang. Datang kepada Sa'labah. Nabi mengatakan memberitahu bahwa ada salam dari Nabi SAW, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat ya hewan ternak kamu. Tunjukkan bahkan surat, ya. Tunjukkan nih ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah dari Nabi SAW perintahnya. Udah, ketika dapat perintah tadi itu, apa jawaban Sa'labah? Dia mengatakan, loh, kok gini? Ma hadhi illa jizyah. Ma hadhi illa ukhtu jizyah. Sa'labah ini ketika diminta untuk mengeluarkan zakatnya, dia malah mengatakan, wah ini sama aja dengan jizyah. Jizyah itu kewajiban yang wajib dibayar oleh orang-orang kafir dhimmi yang berada di daerah orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi yang berada di tempat orang Islam, dia akan dikasih keamanan. Tidak mungkin dia akan diganggu hartanya, jiwanya, semuanya. Tapi orang kafir dhimmi ini wajib setiap tahunnya membayar dengan ketentuan daripada pemimpin. Itu namanya jizyah. Berarti jizyah itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Jizyah ini untuk orang kafir. Ini perintah Nabi ya untuk mengambil zakat, malah dia menjawab apa? Ma hadhi illa jizyah. Wah, ini sama aja kita disamakan seperti orang kafir dhimmi, anggapannya gitu. Ini kan jizyah, ini kan pajak ini. Ini sama aja, ukhtu jizyah. Ini saudaranya apa? Jizyah, saudara perempuannya jizyah. Sama aja. Udah gini aja, kamu cari yang lain dulu. Nanti kamu terakhir ke sini. Padahal dia sebelumnya sudah janji bahwa apa? Bahwa ketika dia akan dapat banyak harta, dia akan melaksanakan haknya. Dia akan membantu orang, dia akan mengeluarkan ya apapun dari perintah Allah dan perintah Nabi.
Tapi ketika datang daripada kewajiban zakat, ternyata dia mengatakan seperti itu. Udah, kamu keliling aja dulu. Kamu cari ya orang-orang lain dulu yang nanti terakhir kamu ke sini. Datang ke satunya dapat ya dia mengatakan ada perintah Nabi SAW untuk mengeluarkan daripada apa? Zakatun na'am. Oh ya, ternyata sama orang tadi itu dikeluarkan ya dia punya onta yang paling bagus. Diberikan bukan sesuai dengan ukuran zakatnya, dikasih lebih. Bawa untuk Nabi, berapapun yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ternyata yang kedua ini dengan senang hati dia menerima daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala daripada zakat. Udah, ambil. Akhirnya udah datang kepada Sa'labah lagi. Ya, setelah keliling ya datang kepada Sa'labah lagi. Datang kepada Sa'labah lagi. Ini apa ini jizyah ini? Tidak dikasih langsung, banyak komentar. Padahal ini kambingnya ini sudah memenuhi satu lembah. Kalaupun mau keluarkan zakat berapapun, insya Allah tidak bakal kelaparan, tidak bakal kekurangan dia. Tapi karena sudah ada sifat bukhul, dan Nabi sudah memperingatkan, dia tidak akan bisa mensyukurinya. La tutiku, kamu tidak akan sanggup untuk mensyukuri daripada nikmat Allah. Akhirnya udah banyak komentar, terakhir omongnya dia, udah nanti anak pikir-pikir dulu aja, nanti kembali dulu. Wah, datang kepada Nabi SAW dari kejauhan dia mengatakan, wahai hak ya Sa'labah, wahai hak ya. Padahal orang yang datang ini belum beri kabar kalau Sa'labah menolak atau enggak. Tapi orang tadi itu ternyata Nabi mengatakan kepada orang tadi itu, kepada yang disuruh tadi, wahai hak Sa'labah, wahai hak ya Sa'labah, celaka kamu wahai Sa'labah, celaka kamu wahai Sa'labah. Akhirnya dia menceritakan, datang kepada Nabi baru menceritakan, aku datang kepada Sa'labah, dia mengatakan ini. Kemudian ya dia menjanjikan aku setelah dari keliling dia akan memberikan. Setelah itu aku datang kepada yang kedua, ternyata dia memberikan ya dengan senang hati berapapun yang diinginkan oleh Nabi. Akhirnya didoakan itu tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan daripada harta si Sulaimi tadi, si Salma, Sulaimi tadi itu, yang satunya itu. Udah, ya insyaallah dia akan mendapatkan rezeki yang berkah. Sa'labah, ya ketika dia menolak tadi itu, turun ayat untuk mengecam daripada Sa'labah. Turun ayat khusus untuk mengecam Sa'labah. Yaitu ayatnya Wa minhum man ahadallahu wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi sampai wa makanu yakdibun. Nah, di situ ada ayatnya, ya banyak di antara mereka orang-orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau seandainya dia mendapatkan harta, maka dia akan melakukan haknya Allah, dia akan melakukan ini. Ternyata setelah datang benar apa yang sudah dia janjikan, ternyata ketika diminta untuk dikeluarkan zakat, ternyata dia menolaknya. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak selama-lamanya. Tidak boleh menerima dari Sa'labah selama-lamanya. Dan dia dijanjikan dia akan mendapatkan adab, dia akan mendapatkan turun ayat untuk Sa'labah. Saat itu ketika turun ayat, ada sepupu daripada Sa'labah yang ikut hadir sama Nabi saat itu. Kaget dia, loh ini untuk Sa'labah ayat ini. Langsung lari kepada Sa'labah, hei Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, celaka kamu hei Sa'labah, kamu ternyata berjanji untuk sampai turun ayat mengecam kamu, dan Allah menolak daripada apapun yang mau keluarkan. Kamu ketika mau keluarkan, celaka kamu. Wah, akhirnya datang kepada Nabi, langsung membawa semua hartanya, dibawa. Ya Rasulullah, berapapun yang Anda mau ya Rasulullah, aku siap untuk mengeluarkannya ya Rasulullah. Sambil menangis-nangis. Tapi Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak apapun dari kamu. Enggak butuh Allah, padahal rezeki dari Allah. Kalau sudah seperti ini udah bingung dia. Bingung sudah, setiap tahunnya datang kepada Nabi ditolak. Sampai Nabi wafat. Nabi wafat ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meminta supaya menerima daripada sedekah daripada Sa'labah. Maka Nabi mengatakan, lam yakbalha Rasulullah minka, Rasulullah itu tidak menerima dari kamu.
Masa aku mau menerimanya? Aku tidak akan menerima sampai kapanpun. Kenapa? Karena sudah Allah melarang, Nabi menolak, apalagi aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Sampai di setiap tahunnya datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ditolak. Sampai datang Khalifah Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Umar, datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga sama menjawabnya, ya, tidak menerima. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, iqbal sadaqati, lam yakbalha minka Rasulullah wala Abu Bakar. Tidak menerima dari kamu sedekahnya, ya, Rasulullah tidak menerima, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, ana mau menerima. Enggak. Dan diterima. Sampai setiap tahunnya datang, tidak diterima. Sampai datang kepemimpinan Sayyidina Utsman. Ngomong lagi, ya ini terima sedekah dariku, zakat dariku. Tetap jawabannya apa? Aku tidak akan menerima apa yang sudah ditolak oleh Nabi, ditolak Sayyidina Abu Bakar dan ditolak Sayyidina Umar. Tidak ada yang menerimanya sampai di kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan meninggal itu Sa'labah. Tapi celaka dia.